Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Lalu apakah viralnya video pembukaan box kargo tim Ducati mengganggu persiapan World Superbike Championship di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat? Bagaimana duduk perkara peristiwa ini? Seperti apa pula dampaknya? Kami akan berbincang bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah, lalu Direktur Roda 2 Ikatan Motor Indonesia Edi Saputra, dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR Dede Yusuf. Selamat malam Pak Zulkifli, selamat malam Bung Edi dan Bung Dede. Selamat malam Mbak. Oke, saya ke Pak Zulkifli lebih dulu ya. Bapak-bapak ya, Pak Zulkifli, Anda pasti sudah dapat laporan dari sekian banyak orang mengenai insiden ini. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Pertama tentu kita merasa bangga ya, perhatian terhadap sirkuit Mandalika ini luar biasa besarnya, sehingga segala sisi memang menjadi pusat perhatian. Kami cukup terkejut memang ketika ada berita yang riuh rendah tentang pembukaan box yang ditengarai ilegal ya. Tapi setelah dapat penjelasan dan statement dari Ducati, nampaknya ini segera menjadi clear. Ini juga menjadi feedback yang konstruktif buat kita semua. Betapa berita di zaman sekarang ini gampang sekali menyebar tanpa belum tentu juga merefleksikan seluruh kebenaran. Nah, kami sendiri yang sehari-hari ada di sini melihat teman-teman sudah sangat profesional, bahkan ketika logistik dari Dorna itu sampai jam 11 hampir tengah malam dari Qatar, saya sendiri turut menyaksikan bagaimana seriusnya teman-teman custom kita ya, bea cukai kita itu supaya betul-betul tidak ada prosedur yang dilanggar atas nama apapun. Oke. Nah, bahkan kalau membuka box itu, saya waktu itu ada Panglima TNI, ada Kapolri, Kapolda, dan Rem pun tidak sembarangan. Jadi mungkin mungkin yang perlu kita belajar lah. Kadang-kadang kita juga nggak perlu menghakimi terlampau berlebihan, karena ini kan proses of learning semua. Mungkin ada Pak Zulkifli, jadi memang betul kalau dibuka oleh Kepabeanan Bea Cukai itu memang sudah sesuai prosedur begitu ya. Tetapi bagaimana dengan perekaman yang kemudian diunggah di kanal media sosial? Ya, dengan era seperti sekarang setiap orang bisa jadi jurnalis ya. Mungkin dia berlebihan mengekspresikan kegembiraannya mengupload ke sosial media yang membuat kita ke depan jadi harus lebih berhati-hati. Tapi di sisi yang lain betapa besarnya tanggung jawab kita untuk menyeimbangkan informasi sehingga jangan sampai ada berita yang misleading sehingga membuat gaduh pada hal-hal yang tidak substansial. Nah, karena itu kami tetap memaknainya positif. Mungkin kejadian ini menyebabkan kita ketika menghadapi event Moment of Truth-nya nanti pada tanggal 19, 20, 21 ketika akan jadi host dari World Superbike, dan ketika nanti pre-season Februari, kemudian MotoGP pada tanggal 20 Maret, betul-betul semuanya sudah terlatih untuk tidak meminimalisir sekecil apapun kesalahannya. Yang kami dengar sempat ada yang dipecat gara-gara insiden ini, betul Pak Zulkifli? Secara teknis itu kan kami nggak tahu ya internal timnya, apakah itu di MGPA, Motor Grand Prix Association yang menjadi cucu perusahaan dari Indonesia Tourist Destination Corporation atau ITDC yang mengelola kawasannya, atau memang ini pejabat dari teman-teman di custom kita. Tapi saya kira kalau dipecat terlampau berlebihan lah. Mudah-mudahan ada diberi maaf supaya tidak mengulangi hal yang dilakukan seperti sebelumnya. Oke, saya beralih ke Bung Edi. Bung Edi ini pasti sudah sangat familiar begitu ya dengan tata cara handling untuk motor-motor yang digunakan sebagai balap, apalagi untuk balapan yang jadi sorotan internasional begitu. Nah, betul tidak tata cara seperti itu? Tadi Pak Zulkifli bilang ini sekedar sebagai luapan kegembiraan yang agak berlebihan sehingga diposting di media sosial. Menurut Anda ini sudah sesuai prosedur terkait dengan persiapan balapan atau tidak? Ya, jadi menurut saya memang sudah apa yang dilakukan pihak Bea Cukai dan berikut Dorna sebagai promotor dan MGPA sebagai pemilik sirkuit itu sudah benar, Mbak. Dan perlu diketahui bahwa sirkuit juga ini Mandalika sebagai bonded area. Jadi barang itu tiba tidak diperiksa di pelabuhan atau di bandara. Jadi memang mereka memeriksanya di sirkuit karena mempunyai kekhususan gitu loh, Mbak. Dan itu sudah benar sekali gitu loh. Oke, lalu kalau kemudian insiden diunggah ke media sosial, ini sebetulnya boleh atau tidak? Karena kemarin ketika masih ramai-ramainya, ada yang menyebut bahwa ini bisa jadi membuka kesempatan untuk semacam espionage gitu. Pihak lawan bisa melihat teknologi-teknologi yang dipakai oleh si Ducati ini.
Jadi gini, memang pengalaman saya sebagai pemilik tim, memang itu kekhawatiran itu pasti ada, Mbak. Jadi, tapi kita sudah mempercayakan itu kepada promotor yang mewakili kita waktu saat barang diperiksa. Harusnya sih tidak usah khawatir karena kita kan semua dilakukan dengan baik di Lombok itu, Mbak. Dan itu ada pihak Dorna yang memang world class organization, jadi kita nggak khawatir lah. Dan tidak akan pernah terjadi ada pencurian data atau pencurian barang itu belum pernah saya dengar kalau di kelas dunia gitu, Mbak. Jadi nggak wajar lah kalau ada sampai ada isu untuk pencurian data motor. Nggak ada ya? Nggak, saya yakin nggak ada. Kalau kemudian ini ada sebelumnya kan di pemberitaan sebelumnya kan disampaikan bahwa direktur dari Ducati ini sempat marah-marah begitu, murka katanya. Ini saya mengutip beberapa media online karena adanya insiden ini. Tapi kemudian di kanal Twitter mereka menyatakan tidak betul pernah ada insiden seperti itu, tidak betul pernah ada pernyataan seperti itu dan tidak sabar untuk membalap di Indonesia. Apa yang bisa Anda tanggapi soal ini? Jadi seperti yang Pak Gubernur tadi sampaikan bahwa berita ini sangat tidak berimbang karena pada awalnya itu kan berita hanya tersebar begitu aja tanpa ada konfirmasi, Mbak ya. Jadi saya yakin setelah ada pemberitaan yang jelas semua akan mengerti dan Ducati juga kan dia tidak mengeluarkan statement yang keras kok. Cuma mungkin saat agak emosional lah begitu tahu barang ada dengan foto seorang diri tanpa pengawasan bea cukai atau dari pihak Dornanya. Itu aja sih, Mbak. Saya yakin mereka sudah terima dan akan segera datang, segera katanya kan. Oke, Bung Dede Yusuf, tadi Anda sempat kami cuplik menyatakan bahwa jangan sampai bikin malu Indonesia lah dengan insiden seperti ini. Apa yang bisa Anda sampaikan mengenai rangkaian kejadian yang baru saja viral ini? Sebentar, saya belum bisa mendengar suara Bung Dede Yusuf. Bung Dede Yusuf bisa mendengar suara saya ya? Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi. Saya ke Pak Zulkifli terlebih dahulu. Pak Zulkifli, dengan adanya insiden ini, dengan adanya polemik ini, apakah ada yang terganggu dari proses persiapan menuju Superbike Championship? Kalau persiapan sampai peresmian tadi nggak ada yang terganggu ya. Bahkan mulai hari ini, terutama besok dan lusa, jadi sirkuit Mandalika ini sudah digunakan sebagai event untuk Asia Talent Cup. Ini seperti Junior MotoGP. Ada 4 pembalap Indonesia yang hadir dan beberapa pembalap yang lain, dari 20-an yang lain itu berasal dari negara-negara lain. Nah, mudah-mudahan ini adalah event pertama di sirkuit Mandalika, akan banyak feedback yang diberikan pada kami semua, pada ITDC, MGPA, dan lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan ketika moment of truth dari World Superbike itu minggu depan, semua kekurangan, semua kelemahan itu bisa segera kami lengkapi, sehingga performance awal dari sirkuit Mandalika ini untuk menjadi host dari World Superbike itu betul-betul prima. Kalau yang masalah media itu tadi itu semakin menyadarkan kita ya, segala sesuatu kalau tidak diantisipasi, dikomunikasikan dengan baik, kadang-kadang ketidakbenaran pun bisa menjadi dipercaya banyak orang. Oleh karena itu perlu tim dari MGPA, dari ITDC itu punya public relation yang mampu memberikan berita berimbang sehingga jangan sampai informasi yang kurang benar justru ditelan mentah-mentah oleh masyarakat kita. Oke, saya mau cek terlebih dahulu apakah Bung Dede Yusuf sudah kembali bergabung? Halo. Bung Dede Yusuf sudah ya? Sudah. Oke, silakan tanggapan Anda soal masalah ini. Baik, ya terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan salam hormat Pak Zulkifli Mansan, Pak Gubernur, Pak Edi Saputra. Saya melihatnya ini Pak Gubernur sudah melakukan sebuah action cepat ya menanggapi isu-isu yang beredar. Jadi saya perlu ceritakan dulu terlebih dahulu bahwa saat ini di Indonesia itu apapun cepat menjadi viral. Dan ketika menjadi viral, maka negara atau pemerintah manapun harus membuat action sesegera mungkin. Jadi saya menganggap hal ini sudah diselesaikan di sana, ya. Karena apa? Tujuan akhir daripada kejuaraan Superbike itu adalah event ini berjalan dengan baik tanpa ada cacat. Jadi saya apresiasi, saya hormat, ya, sudah dilakukan. Tapi kalau dikatakan sudah kejadian, betul, itu sudah kejadian, itu tidak bisa dipungkiri. Karena apapun yang keluar di media sosial itu adalah bagian dari kejadian. Saya juga sudah pelajari bahwa memang yang melakukan unboxing itu sebetulnya adalah bagian daripada petugas. Itu benar. Tapi menjadikannya konten itu yang tidak benar ya. Jadi
Nah, ini catatan bagi kita semua, siapapun, terutama kita orang-orang yang suka membuat konten creator, agar jangan dikit-dikit membuat segala sesuatu itu pengen demi subscriber, demi viral, Demi likes langsung juga ya. dibikin. Jadi ini pembelajaran buat kita semua nih ya. Pak Gubernur juga saya yakin banyak sekali ada momentum yang begitu luar biasa hadir di, katakanlah di NTB. Saya yakin hampir semua orang juga pasti ingin membuat konten. Tapi ini perlu diwaspadai. Karena, ditunggu kehadirannya di NTB, Mas. Sudah pasti, nanti kita ke sana. Karena yang paling penting adalah bagi kami di DPR adalah jangan sampai kita kehilangan kepercayaan. Dan ketika Ducati sudah mengatakan, wah kita pengen main. Emang tujuan utamanya kan pengen balap. Ya. Tetapi memang ada etika-etika yang ke depan menjadi catatan penting bagi kita. Keberhasilan sebuah negara, pemerintah bukan hanya membangun venue, tapi juga membangun ekosistem situasi yang membuat semuanya serba happy. Saya pikir sudah case close saja ini, sudah case close saja. Tapi menurut Anda dengan adanya kami mengundang Mas Dede ini untuk ke NTB karena ini kan masih dalam situasi pandemi dan NTB ini event awal internasional yang kita lakukan dengan 25.000 penonton. Kenapa kami khusus ingin mengundang Mas Dede sebagai pimpinan komisi? Karena NTB bukan hanya sekedar menjadi host balap sekarang, tapi kami juga untuk mengamankan bahwa yang hadir itu bebas dari pandemi ini, kita punya rapid antigen buatan NTB sendiri. Nah, pimpinan komisi ini bisa melihat bahwa NTB bukan hanya pelcing kangkung, bukan hanya ayam taliwang, tapi mampu bergerak pada produk-produk yang lebih kreatif dan sophisticated. Baik. Terima kasih Pak Gubernur. Undangannya pasti diterima ya. Harus pasti diterima. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kira-kira bagaimana persiapan Mandalika untuk menjadi host event-event balap internasional selanjutnya. Tetap bersama kami, kita jeda sejenak saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.